Tapi dia Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allazi la nabiyya ba'da. Syukur ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kadwil Kementerian Agama Provinsi Riau, yang terhormat Bapak Dr. Haji Budiarti FPD, yang kita hormati Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Hakim. Kemudian yang kita hormati dari Kepala istilah Pak ya, Kepala BMKG Kota Pekanbaru Pak ya. Terima kasih atas kehadirannya, dan mewakili dari akademisi sekaligus dari organisasi, yaitu dari UIN, sekaligus beliau adalah pengurus dari Nahdlatul Ulama Provinsi Riau, serta bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, peserta rapat atau sidang berkaitan dengan Ru'yatul Hilal yang diamanahkan oleh Menteri kita khususnya di Provinsi Riau. Pada sore hari ini, tepat pada tanggal 29 Maret 2025, bertepatan dengan 29 Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah kita bisa hadir di majelis mulia ini, majelis yang sesungguhnya sangat ditunggu hasil dari kerja kita ini oleh seluruh umat Islam. Perlu kami laporkan kepada Pak Kadwil dan semua kita yang hadir, 2 hari lalu kita telah melakukan rapat secara nasional, Kadwil se-Indonesia diwakili oleh Kepala Bidang Murais se-Indonesia, bahwa pelaksanaan Ru'yatul Hilal khusus untuk menyambut 1 Syawal ini dilaksanakan hari ini seluruhnya di 33 titik yang ada di Indonesia. Artinya ada 33 provinsi yang melakukan Ru'yatul Hilal. Nah, dalam kesempatan itu disampaikan oleh Dirjen Bimas Islam, walaupun secara falakiyah posisi hilal diperkirakan nanti tenggelam itu di bawah ufuk, artinya -1 sampai -3, tetapi karena memang pesan dari Rasul, sumul li ru'yatil hilal waftiru li ru'yatil hilal, puasalah kalian ketika melihat bulan, lalu beridul fitrilah ketika kalian melihat bulan, maka ini adalah bagian dari menjalankan sunnah Rasul. Yang kedua, ini tentu adalah bagian dari syiar Islam. Dan yang ketiga, bahasa Pak Dirjen itu, Pak Kadwil, ini adalah bagian dari selebrasi ilmu pengetahuan khususnya bidang astronomi dan ilmu falakiyah. Jadi artinya hari ini kita ingin membuktikan hasil kajian secara falakiyah tersebut dengan teknologi yang ada, apa memang betul bulan itu tak bisa dilihat karena memang di bawah 0 derajat. Apa bersedia?
rezeki akademisinya nanti bisa juga jelaskan dari BMKG, nanti kita minta juga penjelasan dan Pak Hakim juga. Nah, hari ini kita berhimpun di sini, salah satu di antara tujuannya adalah poin-poin yang telah disebutkan tadi. Jalankan amanah Kementerian Agama sebagai ujung tombak dalam menentukan awal Ramadan dan awal Syawal serta awal Zulhijjah. Serta sesungguhnya setiap awal bulan mestinya idealnya ada Ra'yatul Hilal ya. Tetapi karena ini khusus berkaitan dengan ibadah mahdhah, tentu kemudian kita melakukannya khusus di Syawal pada tahun ini, pada kesempatan ini. Nah, pada kesempatan ini alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita di hadapan kita. Pertama Pak Kakandul Kemenak Provinsi Riau, kemudian dari Pengadilan Agama Pekanbaru, dari BMKG Kota Pekanbaru, kemudian dari NU, dan yang hadir di hadapan kita Pak Kakandul, diantaranya adalah keterwakilan dari Ormas, keterwakilan dari teman-teman yang bekerja sehari-hari di Urais, lalu kemudian para wartawan dari media cetak ataupun media RRI, TPRI sudah datang nah? Belum ya? Mudah-mudahan media online ya. Oh iya. Sakaplah dengan Rio Terkini sama itu. Beda ya. Beda ya. Mudah-mudahan dengan keterwakilan wartawan nanti bisa mempublikasikan hasil rapat kita pada hari ini. Nah, sebagai bahan untuk kita agar kita paham tentang hal ini, tentu kita ingin mendapatkan informasi-informasi seputar tentang Ra'yatul Hilal. Kita mulai dulu sepintas dari tenaga teknis kita di bidang Urais kepada Adinda Khairunnas, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Provinsi Riau, Bapak Dr. Haji Mulyadi MPD, hormati Bapak Kepala BMKG Bapak Nasir, kemudian Bapak Kepala Bidang Agama Islam dan Agama Dr. Haji Muhammad Fahri MAG, kemudian Bapak dari Pengadilan Agama Pak Burhanuddin, kemudian Pak Mustafa dari akademisi dan juga NU yang sama-sama hormati. Kemudian seluruh peserta hadirin yang hadir pada saat ini. Pada kegiatan kali ini, kegiatan kita itu diberi nama dengan rapat Ra'yatul Hilal. Kalau biasanya Ra'yatul Hilal saja, tapi ya, karena biasanya kita langsung turun ke daerah, memang fokus untuk Ra'yatul Hilal. Tetapi khusus untuk yang bulan Syawal ini, dari karena faktor anggarannya untuk kegiatan rapat bukan untuk perjalanan, kemudian juga wanti-wanti kalau seandainya besok itu lebaran sementara kita di daerah, nanti kita bisa lebaran di daerah nih tadi. Makanya untuk format yang Syawal ini biasanya kita memang di lokasi yang terdekat membentuk rapat, dan kebanyakan juga dari daerah-daerah lain itu kebanyakan itu di dalam kota, kebanyakan di kota khusus untuk yang Ra'yatul Hilal Syawal ini itu yang diwajibkan per provinsi itu cuma satu titik yang diwajibkan. Beda dengan awal Ramadan itu semaksimal mungkin sebanyak mungkin itu diminta. Bahkan sampai 140 titik kalau untuk awal Ramadan. Sementara untuk yang awal Syawal ini hanya diwajibkan per daerah itu satu titik. Termasuklah kita Provinsi Riau, kita mengadakan di Pekanbaru di Hotel Pedro. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
terkait dengan kegiatan kita pada hari ini, kalau kita lihat dari kondisi hilal, itu memang pada saat ini diperkirakan hilal itu berkisar -3 sampai -1. Itu dari Papua sampai dengan Aceh. Kalau di Papua itu kan mereka hilal jam 4 tadi sore Pak ya, karena mereka 2 jam dulu dari kita. Itu hilal itu -3. Sementara di Provinsi Riau itu 2 jam berlalu itu -1. Jadi kalau dilihat dari metode-metode yang ada melalui metode hisab, kalau -1 itu belum terhitung, kecuali kalau sudah plus 0,1 itu sudah bisa dihitung sebagai masuk secara hisab. Tapi kondisi sekarang itu dari Papua sampai ke Aceh itu paling tinggi itu -1. Sehingga secara metode hisab, apalagi rukyat yang mempunyai kriteria positif 3 derajat itu semakin tidak mungkin terlihat. Jadi kegiatan kita ini walaupun kondisinya memang minus, tetapi kita tetap diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan rukyatul hilal. Dan nanti hasilnya walaupun tidak terlihat itu menjadi bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Jadi kalau ada yang bertanya, sudah jelas minus itu tidak terlihat. Kenapa juga dilaksanakan rukyatul hilal? Ini sebagaimana yang disampaikan Pak Kabid tadi, ini sebagai untuk menjaga sunnah dan juga konsistensi ilmu pengetahuan, ya, supaya ilmu pengetahuan itu tetap terjaga, terpelihara dan tidak mati. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan ketinggian hilal yang masih -1, kemudian azimut matahari 273 derajat tenggelamnya nanti, dan juga bulan itu nanti tenggelamnya pada azimut 274. Jadi jarak matahari dengan bulan itu sangat dekat sekali, cuma 1 derajat. Kalau secara yang hilal tidak masuk karena minus, secara elongasi juga tidak masuk, ya Pak ya, 6,4 sampai. Jadi secara kriteria untuk keterlihatan hilal itu memang tidak mungkin. Jadi kemungkinannya nanti laporan kita itu memang tidak tampak, sehingga nantinya itu Ramadan menjadi 30 hari istiqomah. Kita besok itu bisa dipastikan lah masih berpuasa dan berhari raya di hari Senin. Itu Bapak Ibu sekalian, untuk rangkaian kegiatan kita ini pada saat ini kita hanya mengadakan rapat. Mungkin nanti kita mintakan pandangan dari Bapak-bapak kita yang ada di sini, dari agama, dari BMKG, kemudian dari Ormas, dari NU, bagaimana pula pandangan mereka terhadap rukyatul hilal awal Syawal ini. Dan sebelum saya akhiri, nanti kita setelah rapat ini diperkirakan jam 6 atau jam 6.10 Pak Kabid Kanwil, kita naik ke atas untuk dokumentasi membuktikan kita itu melaksanakan kegiatan. Walaupun nanti rukyatul hilal itu kita melaksanakannya sebelum matahari tenggelam Pak. Sebelum matahari tenggelam, karena dia minus, bulan itu lebih dulu tenggelam ketimbang matahari. Biasanya kalau kita rukyatul hilal itu matahari dulu tenggelam, baru kita melihat bulan, karena bulannya positif. Positif itu bulannya tenggelam setelah matahari tenggelam. Kalau kondisi yang sekarang itu bulannya kan tenggelam, baru matahari, sehingga itu tidak akan nampak. Nanti itu diperkirakan bulan itu akan tenggelam sekitar jam 6:17, sementara matahari jam 6:22. Jadi mungkin diperkirakan jam 6 lah, nanti kita naik sebentar, sekitar 10 menit, kita ambil dokumentasi, nanti baru kita turun lagi dan berbuka bersama di sini. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita minta pandangan dari BMKG dulu tentang bagaimana kondisi cuaca. Dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kadil.
Agama Provinsi Riau, yang mewakili dari Pengadilan Tinggi Agama, dan Bapak Ibu bersatu para wartawan. Baik, kami dari BMKG menyampaikan yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, memang sudah itu hasilnya yang kami dapat info. Memang BMKG di sini sebagai instansi pemerintah yang salah satu tugas pokoknya dan fungsinya adalah memberi pelayanan tanda waktu dan posisi bulan dan matahari. BMKG salah satu itu tugas pokoknya, makanya kita ikut juga dalam menentukan waktu, terutama pada hilal. Kita akan memberikan pertimbangan secara ilmiah kepada stakeholder, khususnya Kementerian Agama dan lain-lain dalam penentuan awal bulan Hijriah. Di samping memberikan informasi data-data hilal hasil hisab, BMKG juga melaksanakan rukyat hilal di 37 lokasi. Kalau kami, kalau dari Bapak tadi 33 lokasi, kalau kita 37 lokasi di Indonesia yang dapat disaksikan oleh secara online, live streaming di kanal BMKG.id. Nah, bisa dilihat kalau para wartawan kalau melihat hasil data yang dari BMKG. Memang cara waktu konjungsinya atau terbenamnya matahari cara ke sentrik atau kunjungi atau isma dalam peristiwa ketika bujur ketika bulan sama dengan bujur. Memang kita lihat dari beberapa dari BMKG itu besok memang belum tampak ya Pak, masih tadi kelihatan masih di -3 dan sekarang mungkin sudah sekitar -1. Untuk itu kesepakatan bersama kita akan melaksanakan satu Syawal hari Senin tepat pada tanggal 31 Maret ya Pak. Nah itu hasil dari apa kami, dan dari tampilan peta ketinggian hilal memang untuk pengamatan di 60 derajat bintang utara sampai dengan 60 derajat bintang selatan akan ada terbenam di masing-masing lokasi pengamatan di permukaan bumi pada tanggal 29. Kota tersebut bisa kita lihat di sini masih belum menunjukkan kita positif, kita masih sekitar -3 hingga -1. Demikian ulasan singkat untuk BMKG. Seandainya nanti bila ada yang ditanyakan silakan. Untuk bedanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita minta dari NU dulu, nanti baru dari Hakim nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Bapak Kanwil, Riau, Pak Budi, Pak Bahwais, Pak Bahdi, kemudian Pak dari BMKG, Pak dari BTA, Pak Agama, dan dari tim sekalian Kanwil Agama Provinsi Riau, serta hadirin dan hadirat sidang peserta penetapan rapat penentuan hilal dalam bulan awal Syawal 1446 Hijriah. Memang pertanyaan pertama adalah kondisi kita sekarang ini antara rukyat dan hisab. Kemudian Kementerian Agama dalam posisinya seperti apa? Apakah mereka itu sebagai perukyat ataupun sebagai penghisab? Artinya untuk menentukan awal bulan Hijriah tentu saja kita harus melakukan perhitungan-perhitungan
yang dinamakan dengan hisab. Sedangkan untuk melihat secara nyata bagaimana hilal itu tampak atau tidak, perlu dilakukan secara pengamatan secara langsung yang dinamakan dengan ruqyah. Maka kondisi yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Agama pada hakikatnya adalah melaksanakan hisab dan juga melaksanakan ruqyah. Meskipun pada hari ini dalam hitungan hisab kondisi hilal itu berada lebih dulu tenggelam dia daripada tenggelamnya matahari, berarti kondisinya masih minus. Kalau seperti itu, apakah kita mesti untuk melihat meruqyah lagi? Nah, kita kembali pada hadis Nabi, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Hendaklah kalian melihat kondisi hilal kalau ingin memulai puasa, dan hendaklah kalian menentukan hilal ketika hendak berbuka ataupun berhari raya. Cuma permasalahannya saja, fa in ghumma 'alaikum fa akmilul syahra salasina yawman. Jika bilangan bulan itu tidak tampak atau meragukan karena tertutup, fa in ghumma fa akmilu asy-syahra salasina yawman. Sempurnakan hari 30. Maka kewajiban kita sebenarnya untuk melakukan ruqyah adalah dalam rangka ta'abbudi. Itu memang kondisi hilal itu tak bisa dilihat lagi karena kondisinya masih minus. Itu hitungan hisabnya perlu kita lakukan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Meskipun tak terlihat, maka mesti juga ada pengorbanan untuk mau melihat apakah betul tidak akan ataupun ada tentang posisi hilal tersebut. Jadi apa yang dilakukan oleh beberapa ormas yang ada di Indonesia seperti Muhammadiyah, karena konsep Muhammadiyah itu cuma satu saja, itu wujudul hilal. Hilal itu ada atau tidak ketika matahari tenggelam, hilal masih berada di atas ufuk. Sedangkan konsep yang dipakai oleh Kementerian Agama, dan ini pun berdasarkan keputusan 4 negara MABIMS, yaitu Malaysia, Indonesia, Singapura, MABIMS Singapura dan Brunei, itu sudah menetapkan 2 hal. Yang pertama adalah sudut elongasinya harus di atas pada 6,4 derajat. Yang kedua, umur hilalnya harus di atas umur 3 jam. Maka 2 kondisi inilah yang menentukan awal bulan Hijriah. Pertama, ketinggian hilal itu harus di atas 3 derajat. Yang kedua, sudut elongasinya harus 6,4 derajat. Sedangkan yang terjadi pada bulan Ramadan kemarin, karena satu-satunya wilayah yang memiliki derajat sudut elongasi 6,4 cuma di daerah Sabah, maka pemerintah harus menunggu informasi dari daerah Sabah apakah mereka bisa melihat hilal. Yaitu yang disebut dengan konsep imkanur ru'yah. Inilah juga oleh negara-negara MABIMS. Saya kira cukup demikian aja. Saya komentar dari akademisi, dari NU. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah salah satu bentuk kita taat budiah untuk melaksanakan perintah dari Rasulullah SAW. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita minta pandangan dari Pengadilan Agama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan, bahwa keterlibatan Pengadilan Agama dalam masalah hisab ru'yat ini telah ditegaskan dalam surat keputusan Dirjen Peradilan. Peradilan itu Badan Peradilan Agama nomor 531 DDA garing OT garing 00 SK garing 2 garing 2023
tanggal 7 Februari 2023, masih 2023. Dasar inilah yang dijadikan bahwa setiap kita diminta oleh Kementerian Agama untuk ikut hadir karena perannya adalah menyelesaikan administrasi. Kalau pada saat dilakukan ruqyat itu ada yang menyaksikan, tugas dari pengadilan agama adalah menyumpah bahwa menyaksikan, membenarkan, menguatkan bahwa orang telah melihat benar itu hilal dan telah ada. Kemudian sehubungan kalau yang terdahulu menyatakan saat ini masih -1, sebelumnya 3 itu, maka untuk administrasi ke pengadilan tidaklah perlu dilakukan sebagaimana yang kami perlukan biasanya permohonan adanya register, tapi kami menghargai bahwa surat yang telah disampaikan oleh Kemenak Riau itu telah sesuai dengan prosedur. Barangkali itu yang kami sampaikan, bahwa keberadaan pengadilan agama sebagai lembaga yang mengesahkan, yang mengisbatkan adanya hilal telah hadir. Demikian barangkali Bapak, waktu sudah mepet, kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Pak Kakanwil kita persilakan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang saya hormati Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kepala Kantor Wilayah Riau, Bapak Dr. Haji Muhammad Fahri MA, yang di sini hadir seluruh rekan-rekan, ada Pak Yusri, ada Pak Helmas, ada seluruh kecuali yang sudah mudik itu dimaklumi karena sekali setahun Lebaran ini merayakan hari kemenangan, ada beberapa orang. Yang saya hormati Kepala Haji Pak Irwan Kota Pekanbaru, ya, terima kasih dari Pak Burhanuddin selaku wakil Kepala Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, urusan sebagai hakim, kemudian Pak Mauluki dari akademisi dan juga dari wakil ormas, rekan-rekan jurnalis yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya untuk menyampaikan publikasi terkait dengan atas nama ataupun selaku Kepala Kantor Wilayah Riau. Apa yang disampaikan tadi adalah melaksanakan perintah Ta'budiyah tadi, ta'bud sesuai dengan sunnah. Puasalah kau ketika melihat bulan, dan berbuka ataupun berhargayalah tinggal jam. Itulah dasarnya. Ada 3 dimensi tadi disampaikan oleh Dirjen Habib Masjid Islam hari yang lalu, ya. Ketika zoomnya ada 3. Yang pertama, Kementerian Agama itu hadir, fungsinya hadir untuk menjelaskan kepada umat beragama. Jadi ketika ada itu sudah jelas, nggak nampak ataupun -3, -1, kenapa harus melaksanakan kegiatan? Pertama, menjalankan sunnah, itulah agama agama, hukumnya di sana. Yang kedua, hadirnya Kementerian Agama, oleh yang dikatakan selebrasi tadi,
dan itu mengakomodir seluruh para pendapat. Ingin menampilkan ilmu pengetahuan, ilmu sains dan teknologi. Nah, inilah ketika hadir Kementerian Agama untuk memberikan pencerahan terhadap umat. Nah, sinilah yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama, maslahatnya itu akan lebih tinggi ketika kita hidup beragama ini beraneka ragam. Apatah lagi nih Pak, nyepi juga bersama nih kan. Nah, negara kita ini keberagaman itu nyepi. Jadi ada ini semuanya. Nah, oleh sebab itu sekali lagi saya terima kasih Pak Kabid. Kemudian katanya tadi apa yang disampaikan Pak Harun Asadi sebagai teknis melakukan riset ini, nggak mungkin kita ke daerah kan. Biasanya kalau di bulan awal Ramadan kemarin di Bengkalis, tarawih kami mungkin dipilih lagi di rumah kan, pada awal karena sudah jam 1 malam kita sampai di Pekanbaru. Nah, ketika itu dan sekarang ini kan secara nasional sedang isbat sebentar lagi. Ya, sudah mulai tadi mungkin perhelatannya nanti konferensi persnya sudah ada linknya dikirim oleh Pak Ana. Nah, oleh sebab itu terima kasih kita semua pencerahannya nanti. Saya tidak akan banyak komentar karena ini memang sudah terakomodir pandangan dari Ormas tadi Pak Marzuki, Pak BKG, Pak Irwansyah, kemudian dari Pak Hakim tadi Pak Menteri Agama, kita sejelas dasarnya jikalau masyarakat menanya mulai tidak ada lagi kerjaan lain dan ini adalah merupakan ta'budiyah tadi, artinya patuh dan tunduk kepada sunnah, dan ini Kementerian Agama hadir untuk menjembatani itu semua. Jadi bukan dikarang-karang dibuat, itu ada mekanisme. Saya kira itu Pak, karena pas karena jam 16.10 tadi kata endingnya kita baru di sana. Saya udahi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lekandul. Kita beri aplaus untuk narasumber kita. Pak Lekandul telah menyimpulkan semua tadi dan kehadiran kita semua sangat lengkap sekali. Terima kasih dari Pak BMKG, dari Pak Hakim. Kalau mau dilihat kita disumpah nih, tapi karena tidak dilihat tidak dilanjutkan peracaranya Pak ya. Nah, kemudian dari akademisi tadi pesan kami ya kalau bisa Pak Marzuki bukalah jurusan ilmu falak di sini, di UIN kita. Insya Allah Pak Lekandul dukung, kita dukung supaya nanti kader Khairun Nas ini ada gitu. Karena kader kita ini sulit ini. Demikian kita mungkin mohon Pak BMKG, Pak Kandul, kita semua naik ke atas supaya kita menyaksikan langsung bagaimana proses matahari bulan lebih dulu tenggelam daripada matahari ini. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan udah. Kan udah. Udah. Minta lagu Kak, terlambat tuh. Aku belum ngambil video, foto. Tuh. Biar Anda bilang suruh lagi ya. Lagi ya. Di belakang. Kalau bulan ini ada di bawah nih, di bawah. Ada. Oh iya.
Ada sama Eka. Apa? Foto apa tadi sama Eka? Gak apa-apa, coba dulu. Nah, biar busuk apa? Cepat. Sama gitu.